Oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah dirahmati Allah ya. Masih membahas tentang tema yang luar biasa yang baru bergabung, kita ingatkan lagi nih. Temanya adalah serba baru di tahun baru. Alhamdulillah. Masya Allah, senang banget ya. Segala sesuatunya yang baru tuh bikin kita tuh happy gitu loh. Termasuk kalau misalnya ada orang juga nih ya, yang ya banyak mau tahun baru renovasi rumah. Biar kelihatannya, atau mungkin pas tahun baru merenovasi rumah. Biar sampai ke tahun ke depan ini rumahnya masih bagus. Kalau saya biasanya mau lebaran renovasi rumah. Biasanya bulan puasa gitu ya. Tapi ini boleh nggak nih Ustaz Syah? Boleh nggak orang-orang kayak gini nih mau disini penjelasannya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kembali Ayahanda, Ibunda, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang merenovasi rumah lebih banyaknya umumnya biasanya mendekati hari raya Idul Fitri karena serba baru juga kalau mendekati hari raya Idul Fitri. Namun ada juga yang merenovasi rumah awal tahun Masehi misalnya. Kenapa? Yang pertama mungkin karena ada bonus tahunan, subhanallah. Lagi ada duitnya. Karena adab yang mesti diperhatikan pertama adalah uangnya dari mana. Jadi subhanallah, ada dananya, maka silahkan merenovasi rumah. Tidak ada salahnya ketika seorang muslim memperbaiki rumahnya di dunia, tapi yang jelas tidak lupa untuk menyiapkan juga rumahnya di akhirat, istananya di akhirat. Jadi merenovasi rumah di dunia, memperbaharui, mengupgrade rumah di dunia, boleh-boleh saja, tapi jangan lupa untuk memikirkan juga istananya di akhirat nanti dengan amal-amal solehnya. Itu yang pertama. Yang kedua, adab merenovasi rumah, jangan sampai hiasan-hiasannya menghalangi malaikat untuk masuk ke dalam rumah. Jadi jangan sampai ada simbol-simbol yang mungkin dilarang di dalam agama Islam, atau hiasan-hiasan yang ternyata menimbulkan syahwat, atau hiasan-hiasan yang memang menghalangi untuk malaikat masuk ke dalam rumah. Seperti misalnya lukisan-lukisan yang dilarang di dalam agama Islam, ternyata pakaian terbuka atau apapun itu, atau misalnya mohon maaf ada patung-patung yang sehingga dilarang di dalam aturan fikih atau aturan Islam. Itu yang diperhatikan, hiasan-hiasannya. Yang ketiga, bagaimana kalau bisa merenovasi rumah itu yang tidak sesuai dengan syariat, yang dulu mungkin tidak tahu hukumnya, maka diperbaiki. Misal tempat tidurnya, posisi daripada tidurnya yang paling bagus adalah posisi tidak, yakni kaki menghadap ke kiblat. Jadi jangan sampai kaki ini menghadap ke kiblat. Atau posisi paling bagus untuk kamar tidurnya adalah seperti posisinya orang yang sedang berada di dalam kuburnya. Supaya apa? Supaya matinya pun tidurnya mengingat kematian. Kemudian posisi toilet, kalau bisa merenovasi silakan merenovasi daripada posisi toiletnya. Jangan sampai ketika buang air, mohon maaf, dia menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Paling bagus adalah ketika kiblat tersebut berada di sebelah kanan kita. Ya, kiblat berada di sebelah kanan, kemudian sebelah kiri inilah yang berlawanan arah dengan arah kiblat. Subhanallah. Maka posisi-posisi tersebut yang paling bagus untuk direnovasi. Kemudian apalagi yang diperhatikan termasuk dalam adab bertetangga. Ada orang yang merenovasi rumah, subhanallah, tidak tahu aturan bertetangga. Udah jam tidur, akhirnya dia lupa-lupa ke sana kemari, mengganggu tetangga sebelah. Mungkin tetangga sebelah punya orang tua yang sudah sepuh yang harusnya tidur, atau mungkin punya bayi yang mungkin waktu tidurnya dia tetap merenovasi rumah di tengah malam. Yang mana kalau misalnya rumah-rumah yang padat penduduk ini kedengeran, kalau misalnya ada yang diangkat ataupun ada yang digeser, maka jangan sampai mengganggu ketenangan atau lingkungan bertetangga tadi. Maka mohon izin kepada tetangganya atau mohon izin kepada pimpinan daripada RT-nya atau RW-nya supaya tidak mengganggu kerukunan berumah tangga atau kerukunan bertetangga tadi. Yang jelas tetangga tersebut mempunyai hak yang sangat luar biasa dalam Islam, sehingga para sahabat mengira ataupun baginda Nabi SAW mengira atau malaikat mengira bahwasanya tetangga ini bisa dapat warisan. Kenapa? Saking baiknya Nabi SAW terhadap tetangganya, jangan sampai mengganggu tetangganya. Banyak kita dengarkan kisah-kisah daripada para sufi, bagaimana mereka memuliakan tetangganya. Ada seorang sufi yang mana ternyata dia bertetangga tapi beda lantai seperti itu. Lalu ternyata terjadi kebocoran di rumahnya. Suatu ketika tetangganya datang ke rumahnya.
kok bocor ini dari mana? Subhanallah, ini daripada rumahmu sebenarnya. Sudah berapa lama berlangsung? Sudah bertahun-tahun. Kenapa engkau tidak mengatakan sebelumnya? Orang tersebut, sufi tersebut mengatakan, saya tidak mau daripada membuatmu tidak nyaman. Akhirnya tetangganya yang berada di atas tadi, yang awalnya bukanlah orang muslim, akhirnya dia masuk Islam. Kenapa? Karena kebaikan daripada tetangganya yang tidak mau komplain sama sekali, tidak mau memberatkan tetangganya. Jadi adab merenovasi rumah termasuk diantara yang paling utama adalah mementingkan atau memperhatikan kenyamanan bertetangga. Debunya, betul. Bukan cuma hanya berisiknya. Nah mungkin kalau toko boleh buka 24 jam, tapi kalau kerja jangan lah ya. Jangan 24 jam. Kejar tayang deh. Kejar tayang biar cepat jadi rumahnya. 24 jam tapi malam dak. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, Masya Allah ya. Ya namanya tahun baru ini banyak banget orang yang mungkin pekerjaannya sebelumnya meragukan hatinya. Nah di tahun baru awal ini dia nih mulai berpikir nih, aduh cari kerja apa lagi ya buat memenuhi kebutuhan keluarga yang mungkin terhindar dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagaimana nih Bib buat orang yang kadang-kadang bimbang nih Bib nih. Bicara masalah pekerjaan karena memang kerja ini sekarang ini gak gampang. Yang ada pengennya langsung terima aja deh gitu kan. Karena nggak ada lagi yang nawarin. Mohon izin Bib, Fadhil penjelasannya. Izin Ustaz Syam, izin Ustazah Tuti. Silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma inni la urid an a'lu fil ardi wa la afsada in urid illa al-islah mastata'at wa ma taufiqi illa billah alaika tawakkaltu wa ilaika unib amma ba'd. Para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada. Anak-anakku sekalian yang menonton pada pagi hari ini. Tadi kaitan dengan bagaimana kalau kita mencari pekerjaan atau orang yang belum punya pekerjaan. Lalu kemudian tahun baru ini ingin mencari pekerjaan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya daripada kita inbox ya bagaimana nih saya nggak punya pekerjaan Bib Ustadz ya, gimana tolong cariin dong gitu ya atau kerja sama Habib aja, jangan daripada begitu. Yang pertama adalah niatkan kita untuk ibadah kepada Allah, cari kerja itu dan takarrub kepada Allah ya. Wah Habib kenapa harus begitu, kan itu cuma cari pekerjaan. Anakku yang saya cintai karena Allah, ya di dalam masjid itu ada 2 orang tidur. Yang satu tidur, dia nggak dapat pahala apa-apa. Dia cuman setelah bangun dia hilang ngantuknya. Tapi yang satu lagi tidur, setiap tarikan nafasnya, butiran keringatnya itu dihitung pahala. Kenapa? Karena yang kedua ini niatnya adalah iktikaf ketika masuk masjid. Begitupun kita dalam kaitan hal muamalah seperti bekerja. Niatkan untuk supaya kita takarub sama Allah. Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu semua amalnya ya innama menunjukkan adatul hasar. Seluruh amal orang itu tergantung niatnya, termasuk mencari pekerjaan. Nah yang kedua, kata para ulama juga yang harus kita perhatikan ketika mencari pekerjaan bukan hanya niat yang baik, bukan hanya niat takarrub kepada Allah, bukan hanya niat untuk ibadah, tapi juga adalah mencari pekerjaan yang halal dan thayyib. Ya, di dalam hadis dikatakan ya innallaha thayyib la yaqbal illa thayyiban. Ya, sesungguhnya Allah itu adalah baik, maha baik. Ya, dan Allah tidak akan menerima kecuali hanya yang baik-baik saja ya. Jadi jauhi pekerjaan yang bersentuhan dengan riba, pekerjaan yang bersentuhan dengan minuman keras, pekerjaan bersentuhan dengan narkoba, pekerjaan bersentuhan dengan ya mungkin hal-hal yang dilarang oleh syariat gitu ya. Mencuri, ya korupsi, segala macam yang begitu-begitu jangan didekati anak-anakku sekalian. Ya di dalam hadis tadi ujungnya dikatakan thumma dzakara rajul yutilus safar. Lalu Rasul SAW menceritakan ada seorang sudah perjalanan jauh, asy'atha akhbara. Dia sudah berkelumun dengan debu, berkelumun dengan keringat ya. Kemudian thumma yarfa'u yadayhi ila sama. Lalu dia ngangkat tangannya ke langit, dia berkata ya Rabb ya Allah saya minta ini, ya Allah saya minta. Famat'amuhu haram, padahal makannya dari rizki yang haram. Mashrabuhu haram, minumnya dari yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya dibeli dari rizki yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dibesarkan juga dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah. Gimana Allah mau mengabulkan doa? Jadi kalau kita misalnya doanya nggak dikabul-kabul, coba lihat
pencaharian kita atau orang tua kita, jangan-jangan ada yang haram masuk sehingga akhirnya nggak diterima sama Allah. Nah, kemudian yang ketiga kata para ulama adalah selain kita niatnya yang baik, kemudian caranya cari yang halal dan thayyib, juga musyawarah dan juga berdoa. Ya, di dalam pepatah bahasa Arab dikatakan ya, ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Ya, jadi nggak akan rugi orang yang istikharah sama Allah dalam segala hal. Kita mau melakukan pekerjaan ini baik nggak? Minta sama Allah. Ya Allah, ini baik apa nggak? Kalau baik terusin. Kalau nggak, ya Allah halangi saya. Carikan yang lebih baik dari itu. Selalu minta sama Allah. Jangan merasa pede dengan diri sendiri. Lalu yang kedua adalah istisyarah. Istisyarah itu musyawarah. Maka ada surah di dalam Quran namanya surah Asy-Syura. Ya, menunjukkan pentingnya musyawarah. Dengan siapa musyawarah? Dengan orang yang ngerti. Orang tua kita kah? Teman kita yang lebih mengetahui, orang ahlinya. Ini kalau saya kerja begini baik nggak? Ya, resikonya apa? Bahayanya apa? Ya buat saya, buat apa pekerjaannya kira-kira saya betah apa enggak? Dua hal itu, ya tiga hal yang tadi saya sebutkan, insya Allah akan membuat kita menjadi Terima baik. kasih banyak atas penjelasannya. Ya. Sami-sami, Yang jelas Ustaz. harus terhindar dari apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Betul sekali. Yang berhubungan dengan khamar ya dan lain-lain. Ya pokoknya yang dilarang sama Allah jauhkan. Cari pekerjaan baru, minta sama Allah. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, Masya Allah, banyak banget pertanyaan masuk seputar tahun baru nih. Kita langsung aja yuk masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, heran lagi kalau tahun baru tuh identik banyak diskon-diskon. Dengan banyak diskon perbelanjaan saat akhir tahun membuat masyarakat membeli barang baru saat tahun baru. Apa ya? Sebaiknya saya lakukan ikut beli karena ada diskon atau tidak? Nah nih, kalau punya duit beli kali ya, kalau ada diskon bisa siapa? Kalau punya duit, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau punya duit dan memang lagi butuh, silahkan beli. Ya, karena dalam Islam disebutkan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang mukmin beriman dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu idza anfaqu, ketika dia mengeluarkan daripada hartanya, ketika mereka belanja, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, mentang-mentang ada diskon dibeli semua walaupun tidak butuh. Subhanallah. Kebanyakan duit. Iya, kebanyakan. Lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan. Lam yaqturu, tapi enggak juga terlalu pelit bagi dirinya. Subhanallah. Enggak butuh padahal udah lusuh semua. Padahal dia mampu, subhanallah. Maka udah usang semua barang-barangnya, subhanallah. Maka silahkan berbelanja, silahkan membeli, asal dia wa kana baina dzalika qawama, sederhana saja, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan. Kalau memang lagi butuh silahkan beli, kalau memang mampu silahkan beli, apalagi kalau ada diskonnya, subhanallah. Ayo belanja. Menarik lagi ya kan. Jangan sampai terjadi resesi nih karena nggak ada yang mau belanja, nyimpen duit semua. Oh iya, bahaya. subhanallah. Membantu juga ekonomian negara ini. Perekonomian masyarakat pada umumnya, Masya Allah. Ya, sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika di tahun sebelumnya saya merasa kurang dekat dengan Allah dan ingin memulai untuk hijrah di tahun baru ini. Hijrah apa sebaiknya yang dimulai terlebih dahulu Ustadz? Apakah berpakaian yang sopan dulu? Karena banyak yang bilang kalau hijrah itu dimulai dari niat. Nah, ini Bunda Tuti nih, mau izin nih penjelasannya hijrah nih. Siap. Ustadz Syam Habib Nabil, mohon izin Kak Fadli. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah banyak sekali informasi dan ilmu yang disampaikan oleh Ayahanda Habib Nabil dan juga Ustadz Syam. Mengenai hijrah, pada dasarnya kata hijrah itu menurut bahasa Arab adalah berpindah. Tetapi ada 3 faktor. Pertama menurut secara empirik, secara historis, dan secara religius. Bagaimana itu definisi daripada hijrah? Apakah kita itu niat hijrah dengan pakaian dulu? Atau seperti apa? Yang pertama, hijrah itu niatkan karena Allah untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik menuju kepada hal yang baik. Meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah, kemudian melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah. Itu definisi hijrah. Tapi secara empirik atau secara terminologi, hijrah itu berpindahnya tempat. Saya nih sedang berdiri, kemudian pindah ke sini, geser. Itu hijrah. Kasyam dari Ciputat misalkan,
kemudian ke Trans TV itu hijrah. Dari Makassar, Bun. Dari Makassar. Iya kan, Oh, Masya Allah, tinggal salah Ciputat, lagi. iya. Wah, Hijrah salah dia. kan di Ciputat rumahnya Iya, ya. kan rumahnya Ciputat. Nah, itu namanya hijrah secara terminologi. Tetapi hijrah itu kan ada secara historis. Bagaimana awal mula hijrah? Yaitu Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Mengapa beliau hijrah? Karena keadaan, situasi di kota Mekah itu sudah tidak kondusif, sudah tidak aman, sudah tidak nyaman. Makanya Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya itu hijrah, pindah, mencari tempat yang lebih nyaman, mencari tempat yang lebih baik lagi, yaitu ke kota Madinah. Subhanallah, ketika kita memasuki kota Madinah, semuanya tenang, semuanya nyaman, Masya Allah, membahagiakan. Karena dua kota suci itu, Mekah dan Madinah, adalah kota yang diberkahi. Jadi Rasulullah SAW mencontohkan, jikalau kita di dalam rumah ternyata banyak hal yang tidak baik, bolehkah kita pindah? Boleh-boleh saja. Contoh juga misalkan tempat kita ini mau dijadikan sarana untuk kepentingan umum. Berarti kita hijrah ke tempat yang tidak mengganggu dan kepentingan umum itu kita berikan dengan ikhlas. Kenapa? Lebih banyak manfaatnya. Kemudian kita pindah ke tempat yang baru, berdoa mudah-mudahan di tempat baru lebih baik lagi. Tahun baru hijrah. Bagaimana kalau dimulai dengan menggunakan dulu jilbab? Boleh-boleh saja. Karena jilbab itu merupakan kewajiban seorang muslimah. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, di dalam surah An-Nur. Banyak sekali perintah dari Allah agar selaku umat yang mengaku beriman, beragama Islam, muslimah, apa kewajibannya? Kalau sudah balik terutama ini, menutup aurat. Mana batasan menutup aurat? Pelan-pelan ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kecuali wajah dan telapak tangan. Prosesnya seperti apa? Ada yang dibiasakan sejak bayi. Orang tuanya sudah menggunakan jilbab. Kemudian sampai balita, sampai anak-anak, sampai remaja. Karena terbiasa dan lingkungannya pun menunjang. Disekolahkan di sekolah Islam yang berhijab, yang menggunakan jilbab. Maka itu akan menjadi kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan. Namun punten, bagi yang belum menggunakan jilbab, bismillah, tahun baru ini hijrah lebih baik lagi. Bismillah, mau menggunakan hijab dulu, pelan-pelan boleh, luar biasa. Itu adalah niat yang terbaik. Kenapa? Karena segala sesuatu, tadi Habib mengatakan, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu dimulai dengan niat. Usahakan niat yang pertama untuk mencari ridho Allah. Karena kalau kita melakukan kegiatan atau melakukan pekerjaan, amalan-amalan yang Allah itu cinta, Allah itu sayang, ketika kita berdoa pastinya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Amin. Selamat yang baru berhijrah ya. Insya Allah istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ini Masya Allah buat jamaah Islam itu indah. Saya itu paling senang sama orang tuh yang cepat move on gitu, pengen berubah. Ini orang udah tahun baru masih nggak move on aja, gimana sih? Lagi? Ini Ada masalah apa? Ya biarlah bikin kayaknya kita ngeliatnya kesal banget kita ngeliat begini. Tuh kan. Iya kan, ngeluh-ngeluh aja apalah. Lihat beginian mah kita harus sabar. Sabar dong, begituan. Kita minta solusinya dong kalau kayak gitu buat orang kayak gini. Sabar, jangan sekarang. Ada solusinya. Nanti setelah yang satu ini tetap di Islam Indah. Jamaah, Alhamdulillah. Ya Allah. Semuanya harus disabar-sabar.